memiliki makam yang melebihi para sahabatnya. Abu Bakar As-Siddiq termasuk seseorang yang kisahnya dikutip dalam Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq termasuk manusia, salah seorang sahabat yang beliau mendapatkan informasi, mendapatkan surga, al-mubasysyirina bil jannah. Namun dalam hal ini Nabi menegaskan lagi, ma faddalakum Abu Bakar. Abu Bakar itu lebih baik daripada kalian bukan karena sholat, bukan karena puasa, bukan karena sholat, tetapi karena ada zikir khafi. Zikir khafi bukan karena ada, tapi karena zikir khafi yang ada di dalam hati Abu Bakar itu kualitasnya sangat bagus. Waqara itu yang bersemayam fi qalbihi. Ya ayyuhalladzina amanu alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Mereka lah orang-orang yang hatinya menjadi tenang dengan zikir kepada Allah. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Tenangnya seperti apa kira-kira? Santai. Udah tenang zikir, nggak usah kerja apa, tenang aja. Nggak begitu. Apakah yang dimaksud dengan tenang seseorang kemudian terbebas dari ujian? Enggak juga. Apakah dengan hati yang tenang dengan zikir seperti itu menjadikan semua urusan jadi selesai? Enggak juga. Memang kita dikasih jalan yang berbeda-beda. Ada jalan A, ada yang jalan B, ada yang jalan C, ada yang jalan B. Bagaimanapun juga dengan zikir hati lebih tenang. Coba aja. Kalau memang nggak zikir, pakai jalan A tetap ada di tangan. Mau pakai jalan B ada godaan. Mau pakai jalan C, semua jalan itu pasti ada godaan. Dengan zikir setidak-tidaknya seorang itu menjadi lebih tenang. Ya, kita lanjut. Iya. Zikir jahri dan khafi asal semua thariqah. Bercabangnya semua thariqah berasal dari kedua zikir ini, yaitu jahar dan khafi. Keduanya merupakan asal dan selalu disertai pertolongan Allah. Jami'ul Ushul Auliya halaman 32. Hal ini disebabkan karena zikir merupakan faktor penyebab sampainya manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan cinta kepadanya. Apakah zikir yang tertanam bisa terlepas? Keduanya tidak akan dirampas kecuali dari orang yang mendapatkan kebencian, penderitaan, dan murka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan dikembalikan bila telah mengalami inkisar atau hancurnya hati dengan menyadari taubat dan kembali kepada Allah. Firman Allah dalam hadis qudsi, aku bersama dengan orang yang hatinya sedang hancur. Maksudnya adalah bila engkau inginkan kebersamaan dengan Allah, itulah maksud yang sebenarnya mengapa aku telah hancurkan hati. Kata terakhirnya hancurkan hati. Jadi ingat lagu Olga. Semua tarekat itu pasti bersumber dari zikir jahri, zikir khafi. Itu pasti. Fahuma aslani, zikir jahri, zikir khafi adalah dua asal. Dasar, basic. Fahuma aslani, kedua-duanya itu asal. Wa ma'ahuma aunur rahman, beserta keduanya ada pertolongan dari Allah. Li'anna dzikra, karena zikir sababul usuli wal mahbubiyah, karena zikir itu yang menjadikan seseorang itu sampai kepada Allah, dan zikir itu yang menjadikan manusia dicintai oleh Allah. Saya ulangi, zikir itu sebab manusia bisa wusul kepada Allah. Wusul ini kalau mau dijadikan artinya yang sederhana, sholatnya khusyuk barangkali. Karena dengan zikir, sholat orang menjadi khusyuk.
Dengan zikir orang menjadi ikhlas. Ini usul lah barangkali seperti itu. Meskipun saya terjemahnya sangat sederhana. Ya. Karena kalau usul sampai mana? Sampai lahut, saya sendiri belum sono, kan repot menjelasinnya gitu kan. Pokoknya bahasa yang sederhana saja. Tetapi di balik itu kalau memang suatu saat mendapatkan sebuah informasi yang lebih luas gamblang, alhamdulillah. Zikir itu sebabnya usul. Zikir itu penyebab seseorang khusyuk. Zikir itu penyebab seseorang itu nikmat dalam ibadah. Zikir itu penyebab orang itu gemar beribadah. Dan zikir itu sebab karena zikir seseorang itu menjadi dicintai oleh Allah. Wal mahbubiyah. Saudara sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah, pertanyaannya, apakah zikir yang seperti ini suatu saat bisa tercabut dari kita? Bisa. Fala yuslab illa mimman aradallahu ta'ala bihil maqta wasyaqawah wal ghadab. Kalau orang tersebut sedang mendapatkan murka dari Allah, maka cirinya adalah zikirnya lepas. Jadi hati-hati ya. Kalau zikir lepas, berarti saat itu Allah mencabut zikir kita. Fa idza hasala lahul inkisar ya'udu haluh. Tetapi ketika nanti orang itu sadar akan perbuatannya, udah mulai kepentok, meteran sudah tembus, ya speedometer kan dari 0 sampai 220 itu udah sampai 320 begitu, berarti udah tembus meteran begitu. Kalau orang itu sudah kapok, udah ampun-ampunan, kemudian udah tobat-tobatan, udah benar-benar, disitulah terjadi inkisar. Inkisar itu berasal dari kata kasaro. Inkasaro artinya adalah pecah. Kadang-kadang memang Allah itu harus menjadikan seseorang itu dijungkir balikan dulu, baru dia itu sadar. Contohnya siapa? Ini yang ada di depan. Miftah Sudur dibanting. Itu kita kuali lu, main banting nanti. Bikin abah, bikin abah. Kan dulu saya begitu. Ujung-ujungnya begitu sakit, 10 hari di persahabatan, akhirnya inkisar, hancur hatiku. Melihat abah nangis, padahal belum ditalkin itu, belum. Kalau saudara sekalian sudah ditalkin dan melihat abah, itu biasa. Ada orang yang abah sudah wafat, kemudian ditalkin nangis juga, jadi macam-macam begitu ya. Saya belum ditalkin udah nangis-nangis ketemu ngeliat foto abah. Udah kayak kerupuk dikasih air. Kalau nggak tisu dibasahin gitu ya, udah lemas aja udah begitu. Itu inkisar akibat sebuah perlawanan. Ya. Faidah hasalalahul inkisar ya'udu haluh. Apabila orang itu sudah mentok meterannya, udah benar-benar habis, bisa jadi orang itu akan kembali kepada Allah. Saat orang itu kembali, itulah yang diinginkan oleh Allah. Pengen seperti itu? Jangan deh, ya. Mudah-mudahan jangan, gitu ya. Kalau balik, kalau nggak balik, baik. Dalam sebuah hadis qudsi, Umi Ajengan Tijen apal banget ini hadis ini. Ana indal kasirati qulubuhum. Jadi kalau kata Umi Ajengan Tijen, kalau saya lagi galau berarti Allah lagi sayang sama saya. Ana indal kasirati. Saya ini bersama dengan orang yang hatinya sedang hancur. Jangan salah loh. Kelihatannya saja orang-orang pada lari dari kita. Kelihatannya aja orang-orang itu lagi pada membenci kita. Padahal ketika hati kita sedang sakit, sakitnya di sini. Itu Allah lagi bersama kita. Jadi bersyukurlah, bergembiralah orang yang sedang dalam keadaan sakit. Kenapa? Aku Allah indal munkasirati qulubuhum sedang bersama dengan orang yang hatinya sedang sakit. Bersyukurlah. Ya.
Kata Allah, wakila yaqulu